malu sekali. Aku malu sekali. Ini semua gara-gara kamu, Bianca. Kenapa jadi aku lagi yang disalahkan, Suryo? Siapa yang punya ide memakai warung tempat Feli bekerja sebagai catering di acara pertunangan Raffin dan Mika? Siapa, ha? Kamu, Bianca? Kamu! Tapi kamu juga setuju dengan rencana itu, Suryo? Aku setuju. Karena kamu bilang Feli akan sadar diri setelah melihat pertunangan Raffin dan Mika. Tapi kenyataannya apa, ha? Feli malah menjatuhkan makanan di depan meja utama. Dan kamu membuat keributan tentang denda 1 miliar. Lalu apa? Lalu kamu malah dilempar uang oleh ibu sialan itu. Ya aku cuma pengen membuat dia itu malu, Suryo. Aku cuma ingin membuat dia sadar kalau dia itu tidak pantas berada di dekatnya Raffin. Itu saja, Suryo. Tapi karena rencana kamu, keluarga kita jadi bahan pembicaraan sekarang, Bianca. Kemarin itu ada banyak pejabat, Bianca. Ada banyak media. Dan ada banyak orang penting di situ. Seharusnya mereka melihat wibawa keluarga kita. Keluarga pejabat paling tinggi di negara ini. Sekali lagi, di negara ini. Tapi mereka malah melihat keluarga kita diinjak-injak oleh perempuan jalan itu. Jadi sekarang semua ini salah aku. Memang salah kamu, Bianca. Kamu juga ikut merencanakan semuanya, Suryo. Tapi kamu yang pertama kali mengusulkan warung itu. Raffin, akhirnya kamu muncul juga ya, anak pungut satu ini. Hei, Raffin! Raffin! Bapak sedang bicara sama kamu. Aku dengar, Pak. Kamu mau pergi begitu saja? Setelah semua yang terjadi kemarin. Aku cuma mau sekolah sekarang. Sekolah? Kamu pikir dengan kamu sekolah masalah ini bisa selesai begitu saja? Masalah apa lagi? Sikap kamu kemarin itu sangat memalukan, Raffin. Sikap aku? Dari awal acara muka kamu itu murung, Raffin. Dan kamu diam saja di sampingnya Mika. Semua orang pasti akan sadar kalau kamu tidak bahagia dengan pertunangan itu. Aku kan udah nurut, Pak. Apa? Aku udah datang ke acara itu. Aku udah pakai pakaian yang kalian pilih. Dan aku juga udah berdiri di sampingnya Mika. Terus aku juga udah resmi bertunangan sama Mika. Tapi kamu tidak menunjukkan kalau kamu senang, Raffin! Dari awal aku emang gak pernah senang, Pak. Seharusnya kamu itu bisa berpura-pura di depan tamu. Aku udah diam aja loh selama acara, Pak. Apalagi yang salah? Apalagi sih yang kurang? Aku harus ngapain lagi sih, Pak? Kamu hampir merusak semuanya hanya karena perempuan itu. Hampir merusak acara. Aku udah mau bertunangan sama Mika, Pak. Apalagi yang kurang sih? Apalagi yang kalian mau? Raffin, aku gak membatalkan pertunangan itu. Aku juga gak ada pergi dari acara. Dan aku juga gak ada ngebela Feli di saat kalian ngerenain dia. Memang seharusnya begitu. Itu kewajiban kamu sebagai anak dari keluarga Mandala. Keluarga pejabat paling tinggi di negara ini. Sekali lagi, di negara ini. Tapi bapak sama ibu gak menepati janji kalian. Maksud kamu apa, Raffin? Sebelum acara itu, bapak sama ibu udah janji kan sama Raffin buat gak membawa Feli ke masalah ini. Tapi kenapa ibu sama bapak jadiin warung tempat Feli bekerja sebagai catering? Kenapa ibu cuma ingin Feli itu melihat kalau kamu dan Mika sudah resmi bertunangan? Berarti ibu emang sengaja kan ngebawa Feli ke sana. Ibu melakukan itu supaya dia berhenti mendekati kamu, Raffin. Aku sama Feli udah gak deket, Bu. Dan kalian udah janji buat gak ganggu Feli lagi kalau aku nurut sama kalian. Kami tidak ada mengganggu dia, Raffin. Dia datang karena dia harus bekerja. Tapi kalian sengaja kan milih warungnya Feli? Dan kalian juga sengaja nyuruh Feli buat ngelayanin mejaku. Itu bukan mengganggu namanya. Kami melakukan itu demi masa depan kamu, Raffin. Kamu harus mengerti.
Kita melakukan itu untuk kamu, Rafin. Jangan bilang demi masa depanku lagi. Aku udah gak percaya sama kalian. Apa kamu bilang? Aku udah gak percaya lagi sama kalian berdua. Rafin, kalian bilang kalau aku nurut sama acara pertunangan waktu ini, Feli bakal aman. Dan kalian gak bakal ganggu Feli lagi. Dan sekarang dia masih hidup dengan baik kan? Kalian bawa dia ke acara itu. Kalian ngeremehin dia di situ. Dan kalian juga ngancam warung tempat Feli bekerja. Terus Bapak masih bilang, kalian udah menepati janji. Ibu tidak menyangka, Rafin, kalau semuanya akan jadi seperti itu. Udahlah, Bu. Nggak usah banyak alasan lagi. Bapak sama Ibu pembohong. Aku udah gak bisa percaya lagi sama kalian. Rafin, jangan ngomong seperti itu kepada orang tua kamu, Rafin. Orang tua aku udah mati, Bu. Jangan kurang ajar ya kamu, Rafin. Aku cuma ngomong kenyataannya. Kenyataannya? Kamu mau bicara soal kenyataan? Kenyataannya, kamu hanya anak pungut yang dibawa masuk oleh ibu sialanmu ini ke rumah ini. Suryo, jangan bahas itu lagi, Suryo. Kenapa tidak, Bianca? Dia harus tahu diri. Aku udah tahu, Pak. Kalau kamu tahu, harusnya kamu itu bersyukur, Rafin. Selama ini kamu hidup mewah karena kamu membawa nama keluarga Mandala, keluarga pejabat paling tinggi di negara ini. Sekali lagi, di negara ini. Dan kamu masih bilang aku ini pembohong dan penipu. Karena emang itu yang Bapak sama Ibu lakuin. Rafin! Sudah, Surya, cukup! Kamu jangan membela dia, Bianca. Kamu yang memungut anak ini ke sini. Dan sekarang kamu lihat gimana dia berbicara dengan kita. Udahlah, Pak. Bu, aku udah capek. Aku mau berangkat sekolah. Kamu belum sarapan, nah wajah kamu pucat sekali. Aku lapar. Tapi Rafin, makan dulu, biarkan dia pergi. Aku juga sudah muak melihat muka dia yang tidak tahu diri. Lihat, Bianca, ini semua karena kamu terlalu memanjakan anak pungut itu. Hidup gue sekarang benar-benar hancur. Feli udah nolak gue. Dan gue udah gak bisa percaya sama orang tua gue lagi. Gue udah menuruti semua kemauan mereka. Gue diam saat Feli dipermalukan. Gue bahkan tetap menjalani pertunangan sama orang yang gak gue cintai. Tapi ternyata semua pengorbanan gue gak ada artinya. Mereka tetap membohongin gue. Dan sekarang gue gak tahu lagi siapa yang masih bisa gue percaya. Rafin? Vin, lo kenapa, Vin? Gue gak apa-apa. Muka lo pucat banget. Lo udah makan, Vin? Belum. Nih, makan dulu. Ini punya lo. Iya, udah ambil aja. Gue bawa lagi kok. Nggak sarapan. Ntar lo mati lagi di sini. Gue mati? Gak mungkin. Lo lupa gue ini siapa? Gue adalah anak dari pejabat tertinggi di negara ini. Sekali lagi, di negara ini. Gue gak mungkin mati, Vel. Tapi makasih ya. Yes, oke. Tapi lo kenapa, Vin? Lo dimarahin lagi sama orang tua lo? Ya. Padahal gue udah nurut sama semuanya. Tapi masih aja gue disalahin. Mereka nyalain gue karena gue adalah anak pungut. Emangnya gue mau jadi anak pungut mereka? Enggak. Gue sebenarnya juga gak mau. Gini banget hidup gue. Vin, dengerin gue, Vin. Lo itu emang bukan anak kandungnya mereka. Tapi bukan berarti mereka bisa seenaknya merendahkan lo. Lo tuh harus sadar, Vin. Gue ngerti lo kecewa. Tapi jangan sampai hidup lo hancur gara-gara mereka.
Oh, lo masih peduli ya sama gue? Gue kan emang selalu peduli sama lo, Vin. Tapi jangan salah paham ya, Vin. Gue peduli sama lo ya cuman sebatas teman. Udah, lo makan tuh rotinya. Jangan sampai lo pingsan di kelas ya, Vin. Ya. Well, apa? Gue senang. Akhirnya kita udah baikan. Gue juga. Put, kamu kemarin kemana sih, Put? Kok aku chat kamu nggak bales sih, Put? Iya, kayak kamu sibuk banget ya kemarin, Put. Iya, teman-teman. Jadi kebetulan kemarin aku diundang sama keluarganya Rafin. Diundang acara apa, Put? Acara pertunangannya Rafin sama Mika. Rafin tunangan sama Mika? Bentar, acara pertunangan? Mereka lo masih SMA? Kok udah dibuatin acara kayak gitu sih? Aku juga gak ngerti. Tapi teman-teman, acaranya banyak masalah. Pokoknya jadi hancur deh acaranya. Ih ampun, kasian banget. Oh ya, kemarin juga ada Feli. Kebetulan dia jadi pelayan di acaranya Rafin dan Mika. Kok bisa? Kebetulan warung tempat Feli bekerja jadi catering di acaranya itu. Oh ya, Feli sekarang benar-benar berubah banget. Dia juga udah minta maaf sama Tante Clara. Dan mereka juga udah baikan sekarang. Wah, gak nyangka banget. Setelah sekian lama, akhirnya Feli benar-benar berubah ya sekarang. Dulu, Feli selalu mikirin dirinya sendiri. Tapi sekarang, dia udah mulai mikirin orang lain. Dan Tante Clara kayaknya udah percaya lagi sama Feli. Bagus deh. Semoga aja dia gak kembali kayak dulu lagi. Iya, aku berharapnya juga kayak gitu. Semoga Feli gak jahat kayak dulu lagi. Ngomong-ngomong, Put, gimana masalah kamu sama Aurora? Sejauh ini, dia gak ada bikin masalah lagi sih. Apalagi setelah kejadian waktu ini. Tapi Put, King masih takut gak ya sama Aurora? Kayaknya udah enggak sih. King bilang, dia gak mau takut lagi sama ancaman Aurora. Semoga aja kali ini King benar-benar berani ya. Aku percaya sama King. Dia pasti bisa menghadapi Aurora. King, kok kamu diam aja sih, King? Aku bawain sarapan buat kamu loh, King. Aku gak mau. Kamu belum lihat loh makanannya, King. Ini makanan yang kamu suka. Waktu kita sekolah bareng di Kanada. Aku udah sarapan. Gak apa-apa dong makan lagi, King. Aku bangun lebih pagi loh, King. Untuk menyiapkan ini semua, King. Aku bilang aku gak mau. Ngapain kamu duduk sini? Aku mau ngobrol sama kamu, King. Aku gak mau ngobrol. King, jangan jutek kayak gitu dong, King. Aku datang baik-baik loh, King. Kamu maunya apa? Aku cuma mau hubungan kita itu kembali kayak dulu lagi, King. Hubungan kita udah selesai. Siapa bilang selesai, King? Kamu ninggalin aku di Kanada tanpa pernah mutusin aku secara langsung, King. Aku bilang, hubungan kita udah selesai. Kamu masih marah ya, King? Gara-gara kejadian waktu ini. Aku gak marah. Aku cuma gak mau berhubungan sama kamu lagi. Ya udah, King. Aku maafin kamu, King. Maafin aku? Iya. Aku maafin kamu. Karena waktu ini kamu lebih ngebela Putri daripada aku, King. Aku gak pernah salah sama kamu. Kamu yang harusnya minta maaf sama aku. King, aku lagi berusaha baik ya sama kamu, King. Baik. Setelah semua yang kamu lakuin. Aku ngelakuin semua itu karena aku sayang sama kamu, King. Jangan sebut itu sayang. Kamu maksa aku buat nurutin semua kemauanmu. Karena kamu tahu, aku takut kan sama kamu. Dari awal,
Aku gak pernah mau pacaran sama kamu. Kalau kamu emang beneran gak sayang sama aku, kenapa dulu kamu selalu nurut? Kenapa kamu ngasih aku gelang? Dan kenapa kamu selalu datang setiap aku panggil? Karena aku takut kamu ngelakuin sesuatu sama diri kamu sendiri. Jadi, sekarang kamu nyalahin aku? Aku cuma ngomong kenyataannya. King, kamu jangan bikin aku sedih lagi ya, King. Kamu tahu kan, aku bisa ngelakuin apa kalau kamu berani ninggalin aku. Nah, gitu dong, King. Kamu pasti nggak mau kan aku nyakitin diri aku lagi, King? Ancaman kamu nggak bakal berhasil lagi. Aku udah cerita semuanya sama orang tua aku. Jadi kalau kamu ngancam aku lagi, aku bakal panggil orang dewasa lain buat membantu kamu. Membantu aku? Maksud kamu apa? Kamu nganggap aku gila? Aku gak pernah bilang kamu gila. Tapi itu yang kamu pikirin kan? Kamu sengaja cerita sama orang tua kamu supaya orang tua kamu itu ngira aku itu perempuan gila yang terobsesi sama kamu. Iya kan, King? Aku cerita karena aku udah gak sanggup menghadapi ancamanmu sendirian lagi. Ini semua pasti gara-gara Putri. Semenjak kamu kembali sama dia, kamu jadi berani ngelawan aku. Ini bukan karena Putri. Ini keputusan aku sendiri. Terus kenapa kamu memperlakukan aku kayak gini? Karena aku gak cinta sama kamu. Aku tetap peduli sama keselamatanmu. Tapi rasa peduli itu bukan cinta, Aurora. Kamu gak boleh ngomong kayak gitu, King. Kamu gak boleh ninggalin aku. Kamu itu punya aku, King. Kalau kamu coba-coba buat ngancam aku bakal langsung panggil guru. Kamu udah berani banget ya sama aku, King? Terus setelah ini, kamu bisa hidup bahagia sama Putri? Itu bukan urusan kamu. Putri itu gak pantas sama kamu, King. Dia itu cuma datang dan mengambil semua hal yang harusnya jadi milikku. Aku bukan barang yang bisa kamu milikin, Aurora. Sekarang ambil sarapanmu dan pergi dari sini. Ternyata kamu udah berubah banget ya, King? Kamu pasti bakal nyesel karena udah memperlakukan aku kayak gini. Kalau kamu ngancam aku lagi, aku bakal laporin ke Bu Sur sekarang. Ternyata papi benar. Selama ini, Aurora bisa mengendalikan aku karena dia tahu aku takut. Tapi mulai sekarang, aku nggak akan membiarkan ancamannya mengatur hidup aku lagi. Ini Aurora akhirnya datang. Kira-kira sarapannya Aurora diterima nggak ya sama King? Iya, Aurora perhatian banget loh. Sampai bangun pagi buat nyiapin sarapan. Aurora, gimana Aurora? King suka nggak sama sarapannya? Aurora, kamu kenapa? King ngomong apa sama kamu, Aurora? Aku padahal cuma mau minta maaf sama King. Terus, aku juga bilang, aku mau memulai semuanya lagi dari awal. King mau kan? King malah bilang, dia gak mau ngeliat aku lagi. Apa? Jahat banget sih, King. Dia juga nolak sarapan yang aku buatin. Padahal aku udah bangun pagi-pagi banget loh untuk buatin sarapan untuk dia. Keterlaluan banget. Pasti ini semua gara-gara Putri. Jangan salahin Putri. Aurora, kamu masih aja ya ngebela Putri. Aku cuma gak mau memperbesar masalah, teman-teman. Tapi sejak King kembali sama Putri, sikap King itu berubah banget loh sama kamu, Aurora. Mungkin Putri udah ngebuat King untuk benci sama aku. Tuh kan, pasti Putri yang menghasut King. Dia pasti takut King masih punya perasaan sama kamu. Aku juga gak tahu. Aku cuma bingung. Kenapa King bisa ngelupain aku semudah itu? Sabar ya Aurora.
kamu masih punya kita, Aurora. Udah, jangan nangis lagi, Aurora. Iya. Coba cerita sama orang tua kamu, Aurora. Siapa tahu kamu bisa lebih tenang. Orang tua aku lagi sibuk. Sibuk? Sesibuk apa sih? Iya, sesibuk-sibuknya mereka. Mereka pasti mau dengerin cerita kamu. Kamu kan anaknya mereka. Kalian gak ngerti. Orang tua aku itu orang penting. Kerjaan mereka itu banyak banget. Mereka pasti gak bakal punya waktu buat dengerin masalah anak sekolahan kayak aku. Tapi ini bukan masalah kecil, Aurora. Kamu sampai nangis kayak gini loh. Aku bilang mereka sibuk. Jangan ganggu mereka. Cuman gara-gara masalah King. Iya, Aurora. Kita cuma bantu. Mama sama papa aku bekerja keras buat masa depan aku. Semua yang aku mau pasti dikasih sama mereka. Jadi aku gak mau membebani mereka. Cuman karena masalah kayak gini. Tapi bukan soal barang, Aurora. Mungkin kamu cuma perlu ditemenin. Aku gak butuh ditemenin. Aku udah biasa sendiri dari kecil. Lagian, mama sama papaku itu sayang banget sama aku. Jadi, aku gak mau ganggu mereka. Cuman karena masalah kayak gini. Kamu yakin? Yakin lah. Orang tua aku itu bukan kayak orang tua biasa yang bisa santai-santai di rumah. Mereka itu punya banyak tanggung jawab. Jadi, aku gak pantas cerita masalah kecil kayak gini ke mereka. Iya, kita percaya kok. Udah, kita gak usah bawa-bawa orang tua ya. Aku cuman kesel aja sama King. Iya, pasti Putri yang udah ngehasut King sampai dia berubah kayak gitu. Mungkin Putri bilang ke King kalau aku adalah perempuan yang jahat. Pasti Putri takut King kembali sama kamu, Aurora. Dia sengaja ngebuat King membenci kamu, Aurora. Tapi aku gak mau ya kalian cari masalah sama Putri. Aurora, kamu terlalu baik banget sih jadi orang. Udah disakitin kok masih bisa ya kamu mikirin Putri. Aku cuman gak mau King itu semakin marah sama aku. Tenang aja, Aurora. Kita gak bakal biarin King terus memperlakukan kamu kayak gini. Iya, King itu harus tahu kalau kamu udah berusaha baik sama dia. Makasih ya. Cuman kalian aja yang masih peduli sama aku. Kita bakal selalu ada buat kamu, Aurora. Iya, kamu gak sendirian kok, Aurora. Makasih ya, teman-teman. King, kamu boleh berani melawan aku sekarang. Tapi aku gak bakal diam aja. Kamu pasti bakal menyesal karena udah gak nurut sama aku. Hai calon sultan, gimana videonya? Seru nggak? Kalau seru, jangan lupa buat bantu dukung channel ini ya dengan cara like, comment, dan subscribe sekarang juga. Oh ya calon sultan, jangan lupa buat mampir ke channel keduaku Rizky Film ya. Di sana juga banyak banget drama yang gak kalah seru. Bedanya, setiap videonya itu punya cerita yang berbeda-beda dan langsung tamat dalam satu video. Jadi, kalian bisa menikmati ceritanya dari awal sampai akhir tanpa harus nunggu episode berikutnya. Jadi jangan lupa ya buat subscribe channel keduaku Rizky Film sekarang juga, supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita yang pastinya seru dan penuh kejutan. Terima kasih banyak ya buat kalian yang selalu setia dan mendukung channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Dah calon sultan.